Di setiap wilayah daratan, udara, dan juga perairan pasti memiliki hak dan hukumnya untuk menjadi acuan. Di wilayah perairan pun ada yang namanya hak lintas kapal asing, yaitu terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, hak lintas damai, hak lintas transit, hak lintas alur laut kepulauan, dan juga hak lintas akses dan komunikasi. Sebagaimana keempat kategori tersebut akan dijelaskan dalam contoh berikut ini. Oke, baiklah. Hak lintas transit, yang dimana istilah hak lintas transit digunakan pada part ketiga tentang rezim selat yang digunakan untuk pelayanan internasional, yang dimana selat yang digunakan untuk pelayaran internasional antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif. Nah, yang dimana ketentuan ini berlaku dengan hak lintas transit pada pasal 37 sampai dengan pasal 44. Di pasal 38 itu ada 3 ayat, tapi di sini saya akan memaparkan 2 ayat. Ayat yang pertama itu ialah lintas transit, berarti pelaksanaan kebebasan pelayaran dan penerbangan berdasarkan bab ini semata-mata untuk tujuan transit yang terus-menerus gitu. Nah, langsung dan secepat mungkin antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif serta bagian laut lepas dan zona ekonomi eksklusif lainnya. Nah, namun demikian persyaratan transit secara terus-menerus lapangan dan secepat mungkin tidak menutup kemungkinan bagi lintas melalui selat untuk maksud memasuki dan meninggalkan atau kembali daripada suatu negara yang berbatasan dengan selat itu dengan tunduk pada syarat-syarat peraturan negara itu. Nah, lalu yang kedua itu ada setiap kegiatan yang bukan suatu pelaksanaan hak lintas transit ya melalui suatu selat tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan lain konvensi ini gitu. Hak lintas alur kepulauan adalah berlayar dari suatu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif melintasi perairan kepulauan sebuah negara menuju ke bagian lain dari laut bebas atau zona ekonomi eksklusif. Nah, negara kepulauan ini memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki laut di antara pulau-pulau yang disebut laut atau perairan kepulauan. Seperti halnya perihal teritorial, negara kepulauan berdaulat penuh di perairan kepulauan. Nah, jika dikaitkan dengan hukum UNCLOS 1982, yaitu terdapat pada pasal 53 ayat 3 yang berisi tentang lintas alur laut kepulauan, berarti pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi ini dalam cara normal semata-mata untuk melakukan transit yang terus-menerus, langsung dan secepat mungkin, serta tidak terhalang antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya. Hak lintas damai adalah hak semua negara untuk melintasi atau melayarkan kapalnya di perairan teritorial suatu negara sesuai dengan peraturan hukum laut internasional dan peraturan perundang-undangan negara pantai. Seluruh ketentuan tentang hak lintas damai di laut teritorial diatur pada UNCLOS 1982 bagian 2. Bagian 2 tersebut terdiri lagi atas beberapa subbagian. Yang pertama adalah yang memuat tentang ketentuan yang berlaku bagi semua jenis kapal mulai dari pasal 17 hingga pasal 26. Selanjutnya subbagian B yang memuat ketentuan yang berlaku khusus untuk kapal niaga dan kapal pemerintah yang dioperasikan untuk tujuan komersil, yaitu pasal 27 dan 28. Yang terakhir, subbagian C memuat ketentuan terhadap kapal perang dan kapal pemerintah yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial, terdiri dari pasal 29 hingga pasal 32. Sedangkan di Indonesia sendiri mengenai hak lintas damai ini diatur dalam pasal 11 hingga 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan hak lintas dan komunikasi dalam hak lintas kapal asing. Akses dan komunikasi yang dimaksud di sini adalah integrasi dan adanya perubahan ekonomi dari satu negara ke negara lain. Hal ini terjadi karena adanya dampak globalisasi yang terjadi. Globalisasi memang mengaruhi hampir seluruh aspek-aspek kehidupan manusia, dan contohnya mudahnya adalah globalisasi dan di bidang ekonomi, komunikasi terhubung dengan orang-orang dari belahan dunia sekarang jauh lebih mudah daripada Indonesia sebagai negara kepulauan terletak pada posisi strategis di mana berposisi antara benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik. Posisi geografis Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik tersebut menjadikan perairan Indonesia sebagai salah satu jalur pelayaran internasional yang penting di dunia. Contohnya pada peristiwa terkenang yaitu kapal feri Lusitania Expresso yang melintasi perairan Indonesia. Kapal feri Roro biasanya dipakai ke penyeberangan sebentar atau terdekat seperti antar selat saja, namun ada kapal feri Roro yang pernah menyeberang benua, ialah Lusitania Expresso. Lusitania Expresso merupakan kapal buatan tahun 1964 berbendera Portugal, ingin menyeberang ke Dili Timor Timur dengan tujuan menghadiri pemakaman pasca kerusuhan peristiwa Santa Cruz.
Saat melewati zona ekonomi eksklusif Indonesia, ternyata kapal tersebut telah diincar oleh 2 kapal TNI AL Indonesia. Lusitania Expresso atau dikenal dengan BDS, mengabaikan peringatan Indonesia dan tetap berusaha melaju melewati zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kapten kapal Lusitania, Kapten Dos Santos, mengabaikan peringatan dan tetap melaju ke Dili dengan kecepatan 1 knot. Sempat terjadi beberapa komunikasi radio antar 2 pimpinan kapal, namun Kapten Dos Santos tetap menghiraukan, hingga dikeluarkan peringatan dari Indonesia akan mengambil tindakan keras untuk selanjutnya. Indonesia memerintah peran tempur ialah sebutan untuk seluruh anak buah kapal agar mengambil posisi tempur. Hal tersebut menggeparkan kapten kapal Lusitania yang pada akhirnya kapal Lusitania meninggalkan perairan Indonesia walaupun sempat dengan aksi kapal mogok mesin. Mengenai peristiwa tersebut tentu saja berkaitan dengan hak lintas kapal asing berupa hak lintas damai, di mana adanya ketentuan hak lintas damai bertujuan untuk menjaga keamanan dan pertahanan di wilayah perairan, serta menghindari keberlanjutan dari berbagai tindak kejahatan dan ancaman yang berada di wilayah perairan. Hak lintas damai tersebut telah diatur di dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 atau UNCLOS 1982 berupa pasal 19 dan pasal 25 ayat 2. Serta secara nasional terhadap peristiwa ini, Indonesia menggunakan hak lintas damai yang tercantum dalam peraturan perundang-undangannya. Sehubungan dengan studi kasus kapal feri Lusitania Expresso tersebut, kelompok kami telah menganalisis perundang-undangan Republik Indonesia yang berkaitan dengan hak lintas damai sebagai penyelesaiannya. Yang pertama terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 berisi tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang 2 komponen lintas damai di perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, lalu yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan hak lintas damai melalui perairan Indonesia. Baiklah, terima kasih. Sekian video dari kelompok 2 dalam mata kuliah Hukum Laut Internasional Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.